Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kaum wanita. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan sore hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nama Tuhan, kita sungguh merasa senang karena hati kita hati yang sangat gembira, walaupun situasi yang sangat tidak mengizinkan saat-saat ini, tetapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita akan memuji dan membesarkan namanya. Sembahlah dan pujilah Dia. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan,
kita ada sampai saat ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan satukan hati, kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami, wanita-wanita Engkau di tempat ini, untuk kami boleh Tuhan berhimpun untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon urapan Engkau hadir, urapan Engkau tercurah untuk setiap kami Bapa, para jemaat komisi wanita di tempat ini. Terlebih Tuhan, untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mau memberkati segala persiapan hamba yang akan hamba sampaikan kepada jemaat-jemaat Engkau, supaya firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan dan boleh menjadi kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan pimpinan Engkau saja dari pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini dengan tubuh yang sehat kita masih bisa beribadah bersama dalam ibadah komisi wanita. Sebentar firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan memberi judul Semangat Kekuatan Doa. Mungkin kata semangat untuk kita saat ini ada yang terasa sangat sukar untuk membangkitkan semangat. Kita tahu keadaan sampai saat ini masih belum begitu baik, khususnya untuk masalah COVID. Tetapi satu hal, kita mau datang pada Tuhan, kita memiliki pengharapan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah
melalui firman yang sebentar akan saya bagikan boleh menambah atau menginspirasi untuk ibu-ibu semua yang mungkin saat-saat ini sedang kehabisan semangat atau kehilangan semangat karena sesuatu hal. Tapi saya percaya di saat kita mau membuka hati, saya percaya Tuhan akan bekerja atas masing-masing kita. Ada amin ibu-ibu semua? Puji nama Tuhan. Mungkin 1 bulan yang lalu, bulan Agustus, kita tahu semangat 45 mungkin masih ada sebagian di hati kita, atau mungkin ada yang karena sesuatu hal, entah itu sakit penyakit, entah itu problem atau masalah dalam hidup, atau mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang terkasih, yang bisa membuat kita kehilangan semangat. Tetapi mari ibu-ibu, kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama memohon kepada Tuhan supaya apa yang hilang, semangat yang hilang itu boleh tetap ada dalam hati kita masing-masing. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai yang ke-40, di situ Musa pada waktu itu hukuman untuk bangsa-bangsa Israel yang mana yang hanya bisa sampai ke tanah perjanjian, yaitu hanya 2 orang, bukan Musa, tetapi Yosua dan Kaleb. Kita semua tahu siapa Yosua. Yosua adalah bujang dari Musa. Saya akan bacakan di Ulangan 1 ayat yang ke-38. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin bangsa Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Tuhan meminta kepada Musa untuk memberikan hanya 1 kata kepada Yosua, yaitu semangat. Mengapa Tuhan tidak meminta kepada Musa untuk mengajarkan strategi atau cara-cara mungkin berperang atau cara-cara untuk Yosua bisa sampai ke tanah perjanjian? Tetapi bukan itu yang Tuhan minta kepada Musa. Tetapi Tuhan hanya minta 1, berikan semangat kepada Yosua. Betapa pentingnya semangat itu kita miliki dalam menghadapi setiap kehidupan ini, apapun keadaannya. Seperti yang saya katakan di awal, memang di saat kita mengalami suatu kegagalan, di saat kita mengalami suatu masalah, untuk membangkitkan semangat hidup itu bukan hal yang mudah. Tetapi sangat diperlukan semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Kita juga tahu banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sampai mengalami kehilangan semangat. Kita nanti akan sama-sama belajar siapa tokoh-tokoh yang mengalami kehilangan semangat. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin ada yang di antara kita sudah 2 tahun, mungkin tidak ada pekerjaan yang pekerjaan bukan semakin baik, atau bahkan sampai kehilangan pekerjaan, atau mungkin masalah silih berganti kita alami, atau mungkin bahkan ada orang-orang keluarga kita, teman, saudara atau siapapun yang sudah meninggalkan kita.
banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan semangat, membuat kita putus asa. Benar-benar pandemi ini boleh dikata memporak-porandakan kehidupan kita. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, jangan sampai semangat itu padam dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ada lagi tokoh dalam Alkitab yaitu Yabes. Saya ambil satu tokoh yaitu Yabes. Yabes ini adalah orang yang biasa saja, bukan seorang yang pahlawan atau terkenal dengan kegigihannya dalam berperang atau apapun. Tetapi Yabes adalah orang biasa saja, keturunan Yehuda. Dari arti kata Yabes sendiri sudah sangat tidak mengenakkan. Arti Yabes yaitu di saat ibunya melahirkan Yabes mengalami suatu kesukaran yang sangat, suatu kesakitan atau penderitaan. Tetapi kita mengenal doa Yabes. Semangat yang dimiliki oleh seorang Yabes boleh menjadi teladan untuk masing-masing kita. Dia menaikkan permohonannya kepada Tuhan dengan gigih, dengan semangat. Yabes rindu kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga melalui doa Yabes kita semua tahu doa Yabes didengar oleh Tuhan. Bukankah kita semua rindu setiap doa-doa kita juga terjawab oleh Tuhan? Miliki semangat seperti yang dimiliki oleh Yabes. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan di sekitar kita, tapi kita mau pandang Tuhan, sumber pengharapan untuk masing-masing kita. Kita berpikir enak kalau keadaan enjoy, keadaan yang baik-baik saja. Sangat mudah untuk kita bersemangat. Sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di saat kehidupan kita ada di titik nol, atau kita sedang mengalami sesuatu yang memadamkan semangat, memadamkan gairah hidup, bukankah semangat itu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan? Mari kita akan lebih lagi, mengapa semangat sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita. Selain doa-doa kepada Tuhan, semangat juga dibutuhkan. Karena semangat dapat menimbulkan asa atau harapan untuk setiap kita. Kalau kita memiliki harapan, kalau kita memiliki asa, secara otomatis kita dapat berpikir dengan baik sehingga dapat melahirkan inovasi-inovasi baru atau jalan keluar yang mungkin dapat membantu setiap kita boleh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin saya akan mengambil contoh, mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami dampak dalam hal pekerjaan. Contohnya misalnya buka warung makan yang kita di suatu tempat, misalnya sewa rumah stand untuk buka warung makan. Tetapi dengan adanya pandemi dan peraturan-peraturan pemerintah mungkin mengalami penurunan dalam pekerjaan, penghasilan, sehingga kalau kita masih memiliki semangat, akan memunculkan suatu inovasi baru. Sekarang banyak yang jualan secara online. Nah, ini satu hal yang sebagai contoh bahwa dengan semangat kita itu tidak
tidak mentok, jadi masih ada jalan untuk kita bagaimana memperbaiki apa yang sudah terdampak. Kalau dulu mungkin akan memulai usaha dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya kita mau buka ya warung bakso atau pangsit, kita butuh setan, butuh tempat untuk kita berjualan, kita butuh pegawai untuk membantu kita melaksanakan aktivitas berjualan. Mungkin dibutuhkan lebih banyak biaya. Tetapi dengan adanya pandemi ini bisa memangkas pengeluaran biaya. Kita sudah mungkin tidak butuh setan untuk sewa tempat, bayar pegawai yang mungkin bisa lebih diperingkas lagi, karena bisa kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Kita tidak perlu harus keluar uang untuk sewa tempat. Itu contoh. Kalau kita meskipun sudah terdampak secara perekonomian, tetapi kita masih memiliki cara-cara lain supaya kita masih tidak sampai kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita sudah kehilangan semangat, itu suatu hal yang kita sudah kalah selangkah, saya boleh mengatakan ibu-ibu, karena di saat kita kehilangan semangat, rasanya kita mau melangkah apa, kita mau melakukan apa, itu rasanya sudah malas atau aras-arasen kalau bahasa Jawanya ya ibu-ibu ya. Tetapi mari kita tiru semangat dari Yabes yang memiliki semangat untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan, menaikkan permohonannya kepada Tuhan, sehingga doa-doanya didengar oleh Tuhan. Sekali lagi, Yabes tidak pernah menyerah dengan keadaannya yang sulit. Tetapi dengan penuh semangat, Yabes berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Itu doa yang dinaikkan Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku Tuhan. Sehingga Yabes boleh lebih baik lagi keadaannya. Kalau saat itu mungkin Yabes kehilangan semangat atau Yabes merasa putus asa. Mungkin Yabes tidak bisa menaikkan doa dengan penuh semangat seperti itu kepada Tuhan. Atau bahkan Yabes menyalahkan keadaan, menyerah dengan keadaan. Mungkin berdoa mungkin masih bisa, tetapi doa yang dinaikkan Yabes mungkin menyalahkan Tuhan, isinya hanya komplain dan komplain saja dengan keadaan yang dia alami. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yabes. Tetapi dengan semangat yang dimiliki oleh Yabes, dia menaikkan doa-doanya tiada henti kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar. Begitu juga dengan Rasul Paulus, kita tahu dia mengalami begitu banyak sekali tantangan hidup. Tetapi Paulus juga tidak pernah menyerah. Dia juga memiliki semangat yang luar biasa. Kita akan baca di Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Sungguh luar biasa. Paulus tidak melihat ke belakang. Dia tidak pernah melihat kegagalan-kegagalan yang telah dialami. Tetapi dengan penuh keyakinan, Paulus menatap masa depan yang lebih baik lagi. Kita juga mengenal Ayub yang mengalami begitu banyak sekali kesulitan. Sampai
Ayub mengalami kehilangan semangat. Bahkan sampai Ayub itu kepengen mati karena merasa tidak kuat dengan apa yang dia alami. Kita akan baca di Ayub 17 ayatnya yang ke-1. Ayub 17 ayat 1. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ayat ini sungguh tragis sekali ibu-ibu. Di saat Ayub kehilangan semangat, di saat Ayub merasa putus asa, yang ada di depan mata yaitu mati, kuburan. Jadi merasa seolah-olah Ayub tidak kuat, lebih baik mati saja. Bukankah hal semacam ini juga kadang muncul dalam kehidupan kita kalau kita mengalami hal yang amat sangat tidak mengenakkan, lebih baik mati saja. Atau mungkin ada yang Tuhan izinkan mengalami sakit yang begitu lama, sudah berobat ke sana kemari, tapi masih belum Tuhan izinkan untuk mengalami kesembuhan. Itu yang saya katakan, membangkitkan semangat itu tidak mudah. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita sampai ada di lembah kekelaman, kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Di dalam keadaan tersulit apapun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jangan pernah ragukan itu ibu-ibu. Di saat kita mengalami hal yang tersulit dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Kita akan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Miliki semangat dalam setiap apapun kehidupan kita. Mungkin contoh yang selanjutnya yaitu Yakub. Kita tahu sejak dari sekolah minggu, Yakub untuk memiliki Rachel, dia harus bekerja selama 7 tahun. Kalau enggak, kamu tidak boleh menikahi Rachel. Karena Yakub memiliki semangat untuk mendapatkan seorang Rachel. Waktu yang begitu lama, sepertinya cuma 7 hari. Karena memiliki semangat. Coba bayangkan kalau Yakub merasa putus asa dan menyerah, tidak mau bekerja selama 7 tahun. Banyak hal yang mengecewakan yang akan terjadi. Dia tuh merasa setiap hari bekerja dengan lelah, capek, bosan. Dan kalau dia menyerah di tengah jalan, dia tidak akan bisa sampai memiliki seorang Rachel. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Mungkin ada di antara kita ibu-ibu yang mengalami masa-masa yang sulit. Atau masalah ini kok enggak cepat berakhir. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita patah semangat. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Jalani dan hadapi semua bersama Tuhan. Tuhan pasti memampukan setiap kita. Amin ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, di saat kita diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak enak, kita menyerah. Saya tidak sanggup Tuhan, fokus kita beralih. Kita lebih fokus kepada masalah demi masalah yang sedang kita alami.
kita lupa kalau kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita alami. Dengan begitu banyaknya kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tidak menyadari dan kita tidak tahu bahwa betapa dekatnya mungkin keberhasilan itu yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Mungkin selangkah lagi, mungkin sehari, seminggu, sebulan di depan kita, ada jalan keluar yang sudah Tuhan persiapkan. Tapi sebelum kita mendapatkan hal itu, kita sudah menyerah lebih dahulu. Sehingga kita tidak mendapatkan jalan terbaik yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita. Sekali lagi, masalah boleh ada, kesulitan boleh kita alami, sakit penyakit boleh kita alami. Biarlah semua itu tidak menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Tidak sampai kita mengalami putus asa yang begitu dalam sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, mengapa semangat itu penting dalam kehidupan kita? Karena semangat dapat memunculkan kekuatan dan sanggup untuk membuat kita menanggung segala penderitaan hidup. Kita akan baca di Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini mengatakan, semangat dapat menanggung penderitaan. Kalau kita sudah kehilangan semangat, kita menyerah, kita akan jatuh. Karena kita sudah merasa tidak sanggup seperti Ayub alami. Hanya kepengen mati, sungguh fatal ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kalau kita sampai kehilangan semangat. Hadapi penderitaan seberat apapun, karena sekali lagi Tuhan tidak akan pernah melepaskan atau meninggalkan kita sendiri. Hidup seringan apapun tanpa semangat, pasti akan terasa berat. Sekali lagi, hidup seringan apapun tanpa kita memiliki semangat akan terasa berat. Tetapi sebaliknya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita memiliki semangat, hidup seberat apapun akan terasa ringan. Karena semangat sungguh sangat dibutuhkan. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangat? Seperti yang saya katakan tadi, enak kalau keadaannya enak-enak aja. Untuk semangat, bukan hal yang mudah. Tapi bagaimana di saat kita ada di titik yang sangat menyedihkan, sangat membuat hati kita nggak nyaman. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangat yang dalam diri kita? Kita akan baca di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Menanti-nantikan Tuhan agar kita selalu mendapat kekuatan baru. Jadi kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan agar kita selalu mendapat kekuatan baru. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan di saat masalah, kesulitan hidup, sakit penyakit menimpa kita. Kita tidak boleh semakin menjauh Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tetapi kita harus tetap terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus tetap terhubung erat dengan Tuhan. Mungkin lebih erat lagi dengan Tuhan di saat kita
mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Contoh aja, mungkin saluran internet di rumah kita. Kalau mati lampu aja, misalnya nggak ada saluran internet mati, kita tidak terkoneksi, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain untuk buka WA, untuk balas apa, nggak bisa. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, hidup kita tidak terkoneksi dengan baik dengan Tuhan, kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dengan Tuhan. Kita pasti akan kehilangan arah. Kita pasti akan kehilangan semangat. Kita pasti tidak akan kuat menghadapi apapun di depan kita. Tetapi dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, setiap waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya kesulitan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi untuk setiap kita. Tetapi janji Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri, menghadapi semua sendiri. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk masing-masing kita. Sekali lagi, semangat sangat dibutuhkan untuk membuat kita memiliki harapan, memiliki asa, supaya bisa memunculkan inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Semangat juga dapat memunculkan kekuatan dan membuat kita sanggup menghadapi penderitaan. Kuncinya, melekat terus kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Siapa kita, ibu-ibu? Sendiri kita lemah. Tapi bersama Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi setiap hal yang terjelek pun dalam kehidupan kita. Mari sebagai wanita-wanita Tuhan, kita mau tetap kuat, kita mau tetap bakar semangat kita kepada dalam kehidupan ini. Kita tetap erat, melekat, terus terkoneksi baik dengan Tuhan. Saya percaya janji Tuhan, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, pasti akan kita raih. Amin. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menambah semangat ibu-ibu yang mungkin saat ini sudah mulai menurun. Biarlah kita semua sebagai wanita-wanita Kristus, kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kita pakai keunikan kita pakai semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita boleh menjalani hidup kita ke depan lebih baik lagi. Amin. Kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada masing-masing kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, wanita-wanita Engkau di tempat ini Bapa, boleh memiliki hubungan yang terus terkoneksi dengan baik pada Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kesulitan kami Tuhan, jangan sampai memadamkan semangat yang ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, dari hari ke hari, kami boleh semakin melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan bagi hidup kami. Tanpa Engkau kami lemah Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan.
Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan sanggup untuk kami boleh melakukan perkara-perkara besar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan pada setiap kami, untuk kami tidak boleh menyerah dengan keadaan kami. Karena kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan telah Engkau sediakan, telah Engkau siapkan untuk masing-masing kami Bapa. Jamah masing-masing kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi sumber pengharapan untuk setiap kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita akan sama-sama berdiri. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan untuk kita semua boleh tercurah, boleh menyertai kita semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kaum wanita sampai di sini. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kaum wanita di bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati.